Halo Kang Mager, gimana nih hari-hari kamu dengan PPKM? Pelan-pelan kita menjauh, cila udah kayak budak cinta bener. Haha. Nah seperti biasa, Nona yang jelas sosok manusia bukan makhluk halus akan menemani harimu dengan rekomendasi film seru yang bisa kamu tonton. Ngomong-ngomong soal pandemi, Nona nih pernah terlintas di pikiran tentang kalau semisal dunia ini tuh habis populasinya, yang tersisa tuh apa aja ya? Apa kamu pernah mikir begitu, Kak? Apalagi PPKM kayak gini, bikin sepi hati, sepi pikiran, sepi dompet juga. Tapi sih semoga Indonesia tahun depan atau bulan depan udah bebas tuh dari yang namanya COVID-19. Amin. Nah, berkaitan dengan keadaan tersebut, ada salah satu rekomendasi film yang mirip dengan keadaan sekarang nih. Namun pandemi dalam film tersebut sedikit berbeda nih Kang Mager. Film yang Nona bawakan berjudul Only tahun 2019. Ya, film yang disutradarai oleh Takeshi Daisuke menceritakan tentang seorang pria yang mencoba untuk menyelamatkan kekasihnya dari kepunahan. Akibat dari populasi wanita yang berkurang, pemerintah melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap wanita yang tersisa di bumi. And Kang Mager berhasil merangkum ceritanya secara keseluruhan. Penasaran? Keep stay tune. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu bisa dapat rekomendasi baru dari channel ini. Warning, this is spoiler alert. Gak usah tutup bantal, ini film gak horor kok. Cuman ya rada bikin deg-degan dikit sih. Yuk kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai di hari ke-400 setelah pandemi. Film Only diawali dengan scene yang menunjukkan seorang pria bernama Will dan bersama dengan kekasihnya bernama Eva. Will ini sedang melakukan karantina bersama Eva selama 400 hari di apartemennya agar terbebas dari virus yang mematikan yang sedang mewabah di seluruh dunia. Di sela-sela mereka bersama, tidak lama kemudian datang seorang tentara ke apartemennya untuk mengecek apakah ada seorang wanita yang masih hidup di sana atau tidak. Nah, tentara tersebut menemukan banyak sekali foto wanita yang sedang memegang sebuah kertas dengan tulisan urutan nomor. Karena tidak ada wanita maupun hal-hal yang mencurigakan, akhirnya tentara tersebut kembali pergi dari apartemen mereka. Setelah aman, Eva keluar dari tempat persembunyiannya yang sudah mereka buat pada sebelumnya. Nah, sebelum pandemi sebenarnya mereka sudah merencanakan perjalanan jauh ke air terjun untuk berlibur di sana. Ya, karena populasi dari wanita yang langka, selama dalam perjalanan Eva harus menyamar menjadi seorang laki-laki agar tidak ada orang yang menculiknya. Kemudian pada tengah perjalanan mereka menepi di sebuah kedai untuk beristirahat dan makan siang. Di dalam kedai tersebut, si pelayan terus saja memandangi Eva karena sedikit curiga kepadanya. Ya, meskipun kondisinya sedang kacau, namun beberapa dari mereka tetap saja menjalankan usahanya untuk mencari nafkah atau seonggok uang ya Kang Mager. Dalam makan siang di kedai atau kafe tersebut, Will melihat sebuah berita yang berisi dan memberitahukan bahwa pemerintah akan melakukan repopulasi dengan membangun eksperimen proyek embrio. Proyek embrio ini ya dibuat karena populasi wanita yang langka. Akhirnya mereka membangun tuh proyek tersebut dengan tujuan untuk menciptakan anak tanpa rahim sungguhan, melainkan anak dengan rahim buatan. Wah, bisa gitu ya Kang Mager. Lanjut, penyiar berita juga memberikan kenaikan imbalan dari 1 juta menjadi 2 juta dolar bagi siapa saja yang dapat menemukan seorang wanita yang sehat dan terbebas dari virus di daerahnya. Nah, Will yang mendengar berita tersebut ditambah Eva yang tiba-tiba saja mengalami pendarahan pada telinganya, langsung pergi dari sana tanpa membayar makanannya.
Lalu ada salah satu seorang pria dan anak yang curiga dengan mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membayar makanan tersebut lalu pergi mengikuti jejaknya. Karena panik, akhirnya timbul kecerobohan dari Will dan Eva ini ya. Mereka ini meninggalkan peta atau map mereka untuk menemukan arah tujuan mereka ke air terjun. Bisa-bisanya ya, tuh peta ditinggal aja. Greget banget deh Kang Mager. Nah, dalam perjalanan cerita Only, kita sampai sini belum mengetahui nih dari mana si virus-virus jahat ini berasal dan membunuh banyak sekali, hampir memusnahkan seluruh populasi wanita di muka bumi. Biar lebih jelasnya nih Kang Mager, kita kembali ke scene 1 tahun yang lalu dan hari pertama saat kemunculan virus mematikan tersebut di bumi. Pada saat itu, Eva yang tinggal bersama temannya bernama Caroline melihat berita pada televisi yang memberitahukan bahwa sebuah komet bernama Cabino akan melakukan perjalanan langka di bumi ini nih Kang Mager. Nah, kemudian scene berpindah ke Will yang sedang menyiapkan barang-barangnya untuk menginap di rumah Eva karena Caroline akan pergi keluar rumah. Singkat cerita, di luar rumah turun hujan yang mirip seperti salju. Tapi Kang Mager, ternyata itu bukan salju melainkan itu sebuah abu. Lalu gak lama kemudian si Caroline ini datang dengan dipenuhi abu tersebut dari sekujur tubuhnya. Dirinya nampak pusing dan mengalami pendarahan pada telinganya. Lalu setelah itu ia pun tak sadarkan diri. Pada malam harinya, si Caroline ini dibawa ke rumah sakit dan di sana mereka menemukan sebuah kejanggalan. Rumah sakit tersebut dalam sekejap dipenuhi oleh pasien wanita dewasa, remaja, maupun anak-anak yang mengalami pendarahan pada hidung dan telinganya. Nah, menyadari hal tersebut nih, Will merasa khawatir dengan Eva dan akhirnya Will membawa Eva pulang menggunakan pakaian antivirus atau APD ya Kang Mager yang sudah mereka siapkan dan bawa dari rumah sakit tersebut. Setelah sesampainya di rumah, Will memberikan seluruh sudut ruangannya sampai tidak ada sedikit pun noda yang tersisa. Dirinya memasang plastik di setiap tembok dan pintu untuk menghindari abu yang masuk dari luar ruangan. Pokoknya, sampai tuh rumah benar-benar terlindungi dah dari abu-abu jahat. Nah, karena abu tersebut nggak berpengaruh ke seorang pria, Will pergi keluar masuk setiap harinya untuk bekerja serta nyetokin makanan yang ada di dalam rumah. Kemudian mereka berdua mendapat sebuah telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa Caroline telah meninggal. Jadi, Caroline ini sudah melewati ke beberapa tahap gejala infeksi virus dari abu tersebut, mulai dari keluar darah, kemudian merasa pusing, kemudian tahap yang ketiga yaitu kehilangan kontrol motorik, dan gejala terakhir adalah kejang-kejang hingga nggak sadarkan diri terus meninggal nih. Ih, ngeri banget ya Kang Mager. Nah, gejala-gejala virus tersebut sudah dirasakan oleh pengidap, maka sehari setelahnya mereka akan meninggal. Setelah 1 bulan lebih Eva beraktivitas di dalam rumah bersama dengan kekasihnya Will, ya mereka berdua tidak dapat tuh bersentuhan maupun berdekatan tanpa menggunakan sarung tangan dan masker. Karena di rumah aja tanpa aktivitas, si Eva ini akhirnya gabut gitu kan, dan bergabung dengan grup chatting yang berisikan 130 orang wanita yang berjuang untuk hidup. Sementara itu, keadaan di kota sudah mulai kacau nih Kang Mager. Dan virus dari abu misterius tersebut telah menewaskan 10 juta wanita di seluruh dunia. Namun anehnya, virus tersebut sama sekali tidak menimbulkan pengaruh terhadap seorang pria. Maka dari itu, pemerintah akan menahan para wanita yang masih hidup untuk kelangsungan masa depan manusia. Hingga pada hari ke-220, pada grup chatting tersebut hanya tinggal tersisa 14 orang saja.
Dan kita dibawa kembali ke scene masa sekarang di mana Will dan Eva telah sampai di tempat tujuannya. Mereka membawa semua peralatan yang dibutuhkan, lalu setelah itu mereka pun berjalan masuk ke dalam hutan tersebut. Mereka berdua menikmati alam dan hutan tersebut dengan meminum minuman yang sudah mereka siapkan dari apartemennya. Ya pokoknya santuy banget lah mereka berdua. Tapi nih Kang Mager, ternyata di sela mereka bersantai pada tempat itu, terlihat bapak-bapak kampret tadi ya, serta seorang anak yang ada di kedai sebelumnya telah sampai di tempat keberadaan Eva dan Will. Mereka menusuk ban mobil milik Will agar tidak dapat kabur dari sana. Ketika hari sudah gelap, mereka pun membuat tenda dan memutuskan bermalam pada tempat tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, Will terbangun dan Eva tidak bersamanya. Will panik sekali dengan keadaan tersebut. Dia memanggil-manggil nama Eva, tapi Eva tidak menyahut Will. Dan ketika si Will ini keluar dari tenda, dirinya telah dikejutkan oleh seorang bapak-bapak kampret tadi dan anaknya yang telah menodongkan senapannya. Lantas si bapak kampret ini mengikat tangannya Will dan menanyakan keberadaan Eva. Sementara di posisi Eva, dirinya sedang mengambil air di sebuah sungai. Dan ketika hendak kembali ke tenda, ia dikejutkan dengan Will yang sudah dikepung dengan si bapak kampret dan anaknya tadi. Sontak, Eva langsung melarikan diri dari sana. Lalu si bapak kampret ini melihatnya dan mengejar langsung Eva. Beruntungnya Eva ini masih selamat dari kejaran bapak kampret tadi, serta bersembunyi di balik batu. Namun setelahnya Eva ini mengalami kejang-kejang, yang artinya dia mengalami gejala infeksi virus tahap keempat. Dan jika sudah seperti itu, maka artinya Eva hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, kita dibawa lagi atau flashback ke scene masa lalu nih Kang Mager. Di mana pada saat itu sudah setahun setelah pandemi, Eva kembali lagi men-checking grup. Dan di situ diperlihatkan hanya tersisa 2 orang saja. Bahkan teman chatting yang memiliki username Hope365 tersebut akan segera meninggal karena telah terinfeksi virus. Kemudian dirinya mengirimkan foto dan memegang sebuah kertas yang berisikan tanggal kematian yang artinya adalah korban jiwa pandemi. Lalu Eva mencetak foto tersebut serta menempelkannya dengan foto-foto korban dengan yang lainnya. Setelah itu mereka mendapati sebuah video call dari ayahnya Eva yang ingin mengetahui nih kabarnya sekaligus memberitahukan bahwa ibunya Eva telah dibawa secara paksa oleh petugas dari pemerintah untuk ditahan dan dijadikan bahan eksperimen pembuatan anak. Ya, awalnya si ayah ini berusaha menggantikan petugas tersebut, namun mereka memiliki senjata untuk membela dirinya. Si Eva yang mendengar hal tersebut langsung menangis dan sedih serta terpukul karena dirinya tidak bisa berbicara serta menampilkan wajah kepada ayahnya. Hal itu dikarenakan antisipasi jika petugas dari pemerintah tersebut menjebak mereka dengan menggunakan ayahnya Eva agar bisa berbicara dan mereka akan melacak keberadaannya. Namun karena Eva ini gak kuat menahan rasa sedihnya dan mencoba untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya baik-baik saja. Ya karena hal tersebut, Will mengambil HP-nya dan memarahi Eva. Kemudian si Eva berbalik memarahi Will karena kehidupannya merasa dikontrol oleh Will. Namun Will melakukan hal tersebut untuk tujuan menjaga Eva dari virus dan dari seseorang yang akan menculiknya. Kemudian Eva menyuruh Will untuk meninggalkannya. Setelah itu Eva pergi ke atap apartemen menggunakan pakaian antivirus untuk melihat dunia luar. Nah, karena si Eva ini lumayan batu anaknya, dia membuka APD-nya dong. Sehingga abu virus mematikan tersebut menempel tuh ke tubuhnya. Will yang melihat hal tersebut merasa nyesek, sedih gitu kan. Karena perjuangannya selama 400 hari untuk menjaga Eva sebagai wanita satu-satunya yang tersisa di negara tersebut
telah disia-siakan oleh Eva sendiri. Dan itulah mengapa Eva mengalami pendarahan pada telinganya, kemudian kejang-kejang karena dirinya telah terinfeksi virus atau oleh abu yang mematikan itu. Dan 1 hari setelah gejala tadi, Eva akan meninggal seperti teman-teman wanita tadi. Dan kita lagi-lagi nih dibawa ke scene masa sekarang, Kang Mager. Tak terasa hari sudah mulai gelap dan Will masih diikat dan dijaga oleh si anak. Sedangkan si bapak ini tertidur pulas di dalam tenda. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang, yaitu wanita tanpa menggunakan pakaian sehelai pun, dan ternyata wanita tersebut adalah Eva yang bertujuan untuk menggoda si anak. Ya, si Eva ini udah terinfeksi virus, masih aja ada ide. Ya Allah, mana nggak pakai baju lagi, ditutupin Neng, entar kedinginan. Setelah dipikiran anak ini traveling dan lengah, Eva langsung memukul si anak ini dengan batu yang sudah dia bawa. Sakit sekali pemirsa. Dan si anak akhirnya koit. Eva langsung deh menyelamatkan Will. Kemudian sebelum berangkat dari sana, Will ngerasa gatel, pengen ngebunuh si bapak kampret tadi agar mereka bisa aman dan tidak diikutinya lagi. Dan akhirnya mereka langsung bergegas pergi dan gak lupa si Eva ini memakai pakaiannya kembali agar gak enter wind ya, alias masuk angin. Nah, singkat cerita nih Kang Mager, mereka pun sampai di air terjun yang sudah lama mereka nantikan. Mengingat itu adalah hari terakhir Eva hidup di bumi. Ya Allah, nulisnya sampai mau nangis. Ya, jadi Will ngerasa sangat sedih dan menghabiskan detik-detik terakhir Eva dengannya. Kemudian mereka berfoto selfie dengan coretan di tangan Eva yang berisikan tanggal kematian korban pandemi seperti yang dilakukan oleh teman-teman grup chatting Eva. Dan film pun berakhir. Ya, hal terpenting dalam film ini ya Kang Mager, bahwa setiap kehidupan pasti ada sebuah cerita, entah itu sedih ataupun bahagia. Kita tidak bisa memilih takdir kematian kita seperti apa. Yang jelas sebagai manusia kita harus saling jaga satu sama lain dan saling menguatkan, apalagi kepada seorang wanita. Cintailah orang-orang terkasihmu saat ini. Jangan pernah beri dia luka ataupun pahit, karena jika sudah kehilangan, rasanya akan berbeda. Dan syukuri setiap langkah hidupmu yang kamu lalui. Buat Nona, ini film ratingnya 7,8 dari 10 deh. Terima kasih banyak ya sudah nonton channel ini sampai habis. Jangan lupa kalau kamu suka channelnya, pencet tombol share dan share sebanyak-banyaknya. Jika kamu ada kritik atau saran atau rekomendasi film lainnya, langsung aja ketik di kolom komentar. Feel free untuk diskusi. Akhirin kata, Kang Itik makan duri, Nona cantik pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!